alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber, Profesor Dr. Ahya yang pada kesempatan malam hari ini selain selaku Fordipas juga menjadi pembahas buku yang pada awalnya adalah Profesor Dr. Ahmad Sunhaji begitu. Kemudian yang kedua Bapak Profesor Dr. Purwanto MPD dari UIN Surakarta. Selanjutnya narasumber kita pada malam hari ini yang ketiga adalah Bapak Dr. Muhammad Hanif dari UIN Salatiga. Seluruh direktur, wakil direktur, para kaprodi dan seluruh yang hadir yang berbahagia, pada sesi terakhir ini kita akan membincang buku yang saya kira berbeda dengan sesi sebelumnya yang kita mendiskusikan konsep-konsep yang berat begitu ya. Di sesi ini kita akan membincang sebuah buku ringan yang berisi sketsa biografi sosial politik dari Gusmen, Gus Yakut Khalil Kaumas, yang beliau di sketsa biografi ini ya dituturkan oleh para penulisnya berperan aktif dalam rangka menjaga nasionalisme Indonesia, khususnya dalam konteks masa pasca reformasi di Indonesia. Ada banyak sekali tantangan dalam menjaga keindonesiaan, nasionalisme, keindonesiaan pada masa pasca reformasi, dan kita lihat bagaimana buku ini menyajikan bagaimana Gus Yakut itu punya pemikiran-pemikiran, punya peran-peran sosial dan politik dalam rangka menjaga ya rasa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Tentu dibingkai dengan, karena beliau adalah Gus dari pesantren, dibingkai tentu dengan semangat keagamaan yang sangat kental. Salah satu yang unik saya kira nanti akan dibahas secara detail oleh para narasumber. Gus Yakut ini dalam rangka menjaga semangat kebangsaan tidak jarang, dan ini dikisahkan di dalam buku ini, berhadapan tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain, kelompok-kelompok lain, saya kira itu sesuatu yang wajar saja. Tetapi dalam rangka menjaga semangat kebangsaan itu tidak jarang Gus Yakut itu berhadapan dengan umat muslim sendiri. Ada banyak kasus gitu ya yang kemudian memantik kontroversi begitu. Yang kontroversi itu berkaitan dengan wacana yang terjadi di dalam umat Islam sendiri. Ada banyak pemikiran dan kemudian tindakan Gus Yakut yang kemudian memantik kontroversi di kalangan umat muslim sendiri. Ya, di antaranya yang disebut oleh buku ini misalnya beliau ini sangat dalam rangka menjaga kebersamaan, misalnya beliau ketika menjadi Menteri Agama menginginkan agar ada pengendalian pengeras suara misalnya. Atau dulu ketika beliau masih belum menjadi Menteri Agama, masih sebelumnya sebagai Ketua GP Ansor, beliau yang sangat lantang menentang isu khilafah gitu ya, untuk kemudian berusaha bagaimana agar organisasi yang mengusung khilafah itu tidak bisa diberi ruang di Indonesia. Masih banyak saya kira nanti contoh-contoh lain bagaimana peran sosial politik Gus Yakut yang sebagai Ketua GP Ansor
tetapi juga sebagai anggota DPR, dan yang terakhir beliau selain Ketua GP Ansor adalah juga Menteri Agama, itu memerankan posisi yang saya kira semuanya diarahkan untuk menjaga kebersamaan, Kebhinneka Tunggal Ikaan di Indonesia ini. Ya, tanpa berpanjang kata, saya kira hari ini kita akan mendapatkan informasi secara lebih detail. Pertama nanti dari Prof. Ahya, kemudian nanti dilanjut saya kira secara berurutan saja nanti. Untuk itu kami persilahkan yang pertama ke Prof. Ahya untuk memberikan pengantar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Yen Ponorogo, Direktur Pasca Sarjana UIN Surakarta, Prof. Purwanto dan Gus Hanif, saudara-saudara, para Direktur Pasca Sarjana, para peserta Silaknas, Fordipas 10 dan International Conference on Islam Law and Society. Mengapa ada beberapa kajian, ada beberapa special meeting yang harus kita kaji dalam agenda ini. Memang sejak awal Fordipas ada, sejak Incoil ini ada, kegiatan itu kita bagi menjadi 2 tema. Tema yang pertama itu International Conference-nya, yang di situ adalah membahas tentang artikel-artikel yang tersubmit. Yang kedua Fordipasnya itu. Fordipasnya itulah kemudian kami namakan special meeting. Untuk apa? Untuk dibahas oleh para Direktur Pasca Sarjana. Khusus di Fordipas 10 di UIN Salatiga ini ada 5 special meeting. Yang pertama special meeting for book review, itu mereview bukunya Gus Yakut. Nah, ini sudah saya sampaikan pada beliau, saya mohon izin. Jadi ketika buku ini direview di PW Ansor Jawa Timur, saya juga hadir, sekalian saya matur tentang Fordipas ini, sekaligus mohon izin ada review bukunya Gus Menanti. Beliau ketawa, berarti mengizinkan. Nah, yang kedua nanti ada special panel Reshaping Islamic Studies in Response to Modern Change yang tadi sudah disampaikan jam 16. Kemudian besok masih ada special meeting for discussion on double degree in graduate school. Yang keempat ada special meeting for Vice Director Forum. Jadi khusus para wakil direktur nanti juga ada special meeting. Kemudian yang keempat, yang kelima ada special meeting for discussion contemporary trend of Islamic thought in Middle East and North Africa, MENA and Southeast Asia. Nah, mengapa yang pertama kami masukkan? Karena ini begitu saya melihat buku, melihat judulnya ini sudah sangat menarik. Bukan karena saya pernah menjadi ketua Gerakan Muda Ansor di Tulungagung 2 periode. Bahkan sampai sekarang saya masih pembina Ansor, ketua Dewan Penasihat Ansor di Tulungagung. Tetapi ketika saya membaca jangan pernah lelah mencintai Indonesia, ini sangat menyentuh hati saya. Maka saya mohon dengan hormat Prof. Sun Haji yang juga pembina Ansor di Purwokerto, kemudian Prof. Purwanto yang dekat sini yang orang Solo, ada Guse yang ada di kanan saya ini, karena beliau adalah teman Gus Yakut, sangat tahu. Karena saya melihat Ansor Channel
yang kemudian buku ini diterbitkan oleh Rayana Komunikasindo. Ini betul-betul memberikan inspirasi pada generasi Indonesia. Saya kira poin penting ini adalah, saya berharap nanti para direktur pasca sarjana, para wadik, para kaprodi nanti bisa menggerakkan para dosen, bahkan para mahasiswanya untuk bedah buku ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangkitkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi kita yang dari hari ke hari semakin luntur. Saya kira nanti Gus Hanif bisa menyampaikan itu, dan saya kira teman-teman yang ada di sini bertanya. Nah, tujuan ini belum kami sampaikan tadi di pembukaan, karena bisa jadi mahasiswa pasca sarjana yang program S2, program S3 di mana saja berada bisa menyelenggarakan bedah buku ini, bisa jadi nanti mengundang para mahasiswa S1, bisa juga mengundang anak-anak SMA melalui Ketausis. Saya kira ini NKRI harga mati, bagaimana kita selalu memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme, mencintai Indonesia, bahwa kita mencintai Indonesia harus terus kita tanamkan dari generasi ke generasi, tidak boleh berhenti. Saya kira pengantar saya itu, terima kasih Pak Prof. Saya mohon nanti setelah saya itu Prof Purwanto dulu, kemudian terakhir nanti Gus Hanif. Ya, kira-kira begitu. Karena beliau yang paling angsor itu di sini ya. Kalau saya kan angsor cabang, beliau kan wilayah, bahkan pusat juga ya Gus ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon Pak Mulyarti lah duduk di sini nanti ya, sini ganti ya, biar nanti tidak kosong. Lanjut Gus, monggo. Terima kasih Prof. Ahya. Saya kira sekaligus ini jadi catatan kita bersama, bagaimana ada upaya-upaya khususnya di pasca sarjana senantiasa menghidupkan semangat nasionalisme. Karena kita di PT KIN atau mungkin di PT KIS, bagaimana perspektif keagamaan itu bisa menjadi basis khususnya dalam konteks keindonesiaan begitu, agar kemudian semangat bahwa agama itu bisa bersanding secara harmonis dengan nasionalisme itu tetap bergelora gitu ya. Dan kemudian tidak ada upaya-upaya untuk membenturkan antara nasionalisme dengan agama, khususnya Islam. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan ikuti mungkin paparan yang akan lebih detail terkait dengan buku ini. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Purwanto MPD dari Pasca Sarjana UIN Surakarta untuk melanjutkan memberikan ulasan terkait dengan buku ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dibantu slide-nya ya Mas. Profesor Dr. Ahya yang kami hormati, Bapak Ibu Direktur Pasca Sarjana dan pengelola Pasca Sarjana di lingkungan PT KIN dan PT KIS yang kami hormati, Gus Hanif, kolega saya di sini sebagai narasumber, kemudian Pak Tasrif ya dari UIN Ponorogo yang menjadi moderator. Bapak Ibu, sejujurnya ketika saya dihubungi Prof. Ahya untuk menyampaikan ini, saya sempat Prof, saya ini pendidikannya umum loh Prof, apa enggak yang lebih lebih menguasai ilmu agama yang diminta untuk menyampaikan
paparan ini. Kata Prof, ya enggak apa-apa, ini biar ada sudut pandang lain. Ya sudah, akhirnya karena dawuh beliau, saya mohon izin Bapak Ibu untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tentang buku yang ditulis oleh tim Ansor Channel berjudul Gus Yakut, Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia. Bapak Ibu, ini lagi-lagi karena ketidakpercayaan diri saya yang tadi saya sampaikan di awal. Nanti saya akan memaparkan bukunya. Lah nanti ada pun tadi disampaikan Prof ya yang lebih menguasai tentang Ansor, yang lebih mengenal lebih dekat tentang beliau Gusmen itu adalah Gus Hanif. Nanti biarlah nanti Gus Hanif yang mengelaborasinya. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai dari ini buku Gus Yakut Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia. Lanjut Mas, minta tolong tentang buku. Bapak Ibu, buku ini berjudul Gus Yakut Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia, ditulis oleh tim Ansor Channel, diterbitkan oleh Rayana Komunikasindo, setebal 485 halaman, terbagi dalam 6 bagian, dan 6 bagian itu terbagi lagi ke dalam 48 bab. Oke, bagian buku, lanjut Mas, bagian buku. Jadi ada 6 bagian buku ini, Bapak Ibu yang kami hormati. Bagian yang pertama itu judulnya Nasab Kiai. Kemudian bagian kedua berjudul Masa Kecil Gus Yakut pastinya ya. Kemudian bagian ketiga itu membahas tentang PKB dan DPR. Jadi mulai masuk ke politik. Kemudian bagian keempat itu tentang GP Ansor. Kemudian bagian kelima itu tentang pengabdian sebagai Menteri Agama. Kemudian bagian terakhir itu penutupnya bagian tentang keluarga, sahabat, dan sifat-sifat uniknya. Oke. Bagian pertama tadi itu lanjut Mas, tentang nasab kiai. Jadi disampaikan di buku ini beliau adalah Terah Kiai Rembang, cucu dari Kiai Haji Bisri Mustafa, seorang pejuang nasional. Kemudian putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri atau Mbah Khalil. Beliau adalah tokoh NU dan pernah menjadi wakil ketua MPR RI periode 2002 hingga 2004, maaf ya, itu ada kesalahan ketik 2004. Beliau Gus Yakut adalah juga adik dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang merupakan ketua PBNU masa khidmat 2022-2007. Jadi sekarang masih. Beliau adalah juga keponakan dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau kita sering mengenalnya sebagai Gus Mus, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Talibin Rembang, yang pernah menjadi Rais Am PBNU tahun 2014-2015. Ini kira-kira bagian satu itu Bapak Ibu. Kemudian bagian dua itu bicara tentang masa kecil, di mana beliau lahir di Rembang 4 Januari 1975. Ini seadik saya ini, Gus, seadik saya ini, adik saya jauh ini. Jadi waktu SD beliau mengambil di SD umum paginya, yakni di SD 4 Kutoharjo Rembang. Tapi sorenya beliau mengaji di Pondok Pesantren Raudatul Talibin, langsung di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Kemudian SMP-nya SMP negeri juga, SMP negeri 2 Rembang. Tapi saat kelas 2 itu beliau pindah ke Yogyakarta.
Sejak SMP ayahnya melibatkan Gus Yakut itu dalam berbagai aktivitas. Bahkan ketika beliau masih SMP itu beliau sempat dilibatkan oleh ayah beliau menjadi peninjau Muktamar NU di Semarang tahun 79 saat beliau masih SMP. Jadi peninjau kecil gitu. Peninjau yang masih kecil. Oke, itu bagian 2. Bagian ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, itu tentang PKB dan DPR. Ini konteksnya adalah prareformasi 1998 yang mengakhiri era pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi pada masa itu kemudian ada pembentukan partai, walaupun sempat tidak disetujui oleh Gus Dur karena khawatir nanti mengaitkan agama dengan politik ya. Tetapi pada akhirnya disepakati pada pertemuan Bandung 45 Juli 1998 itu disepakati berdiri Partai Kebangkitan Bangsa yang logonya dirancang oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Oke, bagian yang keempat itu tentang GP Ansor. Bagian ini membahas tentang karir Gus Yakut yang menjadi ketua GP Ansor saat Pak Nusron Wahid menjadi ketua umum GP Ansor tahun 2010. Jadi GP Ansor adalah organisasi kepemudaan Islam yang merupakan badan otonom NU dengan tujuan mengorganisasi pemuda Indonesia yang beragama Islam untuk menjadi kader NU. Bagian yang kelima, Bapak Ibu, itu bicara tentang pengabdian beliau sebagai Menteri Agama. Jadi Gus Yakut dilantik menjadi Menteri Agama periode reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, yakni pada akhir tahun 2020 menggantikan Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama. Di situ Gus Yakut menyampaikan visinya, yakni menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Jadi agama menjadi inspirasi nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu, itu adalah bagian tentang keluarga, sahabat, dan sifat uniknya. Di sana diceritakan bahwa beliau menikah dengan Ibu Eni Retno Purwaning Tias pada Juli 2003, di mana mereka saling mengenal sejak SMP, 2 di Rembang ya. Dan pasangan ini adalah keluarga terah kiai yang menikah dengan keluarga biasa ya. Dan kali ini dikaruniai dengan 4 orang putri. Baik Bapak Ibu, 6 bagian itu kemudian lanjut Mas. Ada bagian dan babnya, kemudian bagian-bagian itu kemudian ditulis dalam buku ini dalam bab-bab, di mana bagian 1 tentang nasab kiai itu ada 4 bab, yakni 1 santri pun bisa menjadi presiden, itu judul bab 1. 2 terah kiai Rembang. 3 dengan ilmu segala sesuatu bisa dicapai. 4 keragaman yang membangun Rembang. Bagian 2 tentang masa kecil itu ada dibagi dalam beberapa bab. Yang pertama no tempe no eat ya, ini kegemaran beliau ya. Kemudian warna-warni pendidikan sarjana. Kemudian jejak politik Gus Yakut dimulai dari Depok. Kemudian lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Mbah Kholil menjadi wakil ketua MPR. Kemudian 10 berdagang dengan Tuhan. 11 meraih kursi DPRD Kabupaten Rembang, 12 Pilkada Rembang 2005 dan Laskar Dampu Awang. Laskar Dampu Awang ini julukan untuk kesebelasan sepak bola di Rembang ya. PSIR ya, PSIR, betul PSIR Indonesia Rembang yang beliau menjadi pembinanya. Kemudian dipunjudangi di rumah lawan sendiri. Bagian 4 tentang GP Ansor itu dituangkan dalam beberapa bab. Ini jumlah babnya paling banyak. Yang pertama memulai era kepemimpinan di GP Ansor.
kemudian dari Subhanul Waton hingga GP Ansor, kemudian Banser sempat dikritik gara-gara dasi, kemudian mengcounter gerakan radikalisme, kemudian merekonstruksi Ya Ahlal Waton, kemudian gagal lolos ke Senayan, mati-matian dukung Jokowi JK, kemudian bab tentang akhirnya masuk Senayan, kemudian bab tentang mengapa Ansor mempercayai Gus Yakut, kemudian Ansor menghadang HTI, masih bab 4 tentang GP Ansor, embusan intoleransi dari Pilgub DKI, kemudian dukung Ahok demi jegal intoleransi, kemudian Ansor menuju perdamaian global, kemudian perang tagar menuju Pilpres 2019, kirab satu negeri, lalu rekaman lensa kirab satu negeri, kemudian bab tentang kala Gus Yakut berdayakan ekonomi Ansor, kemudian seruan Nusantara, kemudian ASN intoleran Pilpres dan Komisi 2. Bagian 5, Bapak Ibu, pengabdian sebagai Menteri Agama dibagi dalam beberapa bab. Yang pertama, siapa sangka jadi menteri. Kemudian yang kedua, tantangan seabrek Menteri Agama Yakut. Kemudian mengukur kerukunan beragama, intoleransi, terorisme dan radikalisme. Kemudian haji di tengah pandemi. Kemudian pengalaman penting Furoda. Kemudian sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Kemudian gara-gara mau mengecilkan volume pengeras suara yang tadi disinggung oleh Gus Tasrif. Kemudian harapan Gus Yakut pada kajian ilmu fikih, ini dihasilkan dari ICIS. Kemudian kontroversi logo halal, kemudian enggak happy kalau enggak kontroversial. Terakhir bagian 6 tentang keluarga, sahabat dan sifat uniknya, dibagi ke dalam 6 bab. 1, belajar alif bakta dari Abah Khalil, kemudian Simbok Emban, kemudian antara candaan, keisengan dan kedermawanan Gus Yakut, kemudian selera musik Gus Yakut, kemudian cepat membaca, banyak menulis, dan terakhir bab terakhir dari bagian terakhir potret keluarga Yakut Khalil Khomas. Ini paparan buku saya dari buku ini saja Bapak Ibu, nanti elaborasinya biar di Gus Yakut yang lebih mendalaminya. Nanti kalau tanya ke kok Gus Yakut. Gus, coba tadi Gus. Gus Hanif. Nah nanti tanyanya ke Gus Hanifnya. Bapak Ibu, saya kira dari saya tentang paparan buku ini yang sempat saya cermati dari buku itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya kira sudah dipaparkan overview-nya secara lengkap tadi oleh Prof. Purwanto ya. Paling tidak kalau kita lihat ada 6 bagian. Bagian awal dan akhir itu terkait dengan konteks keluarga beliau dan keseharian keluarga beliau. Nah, bagian yang penting saya kira di mulai bagian 3 sampai 5 itulah bagaimana peran sosial politik Gus Yakut di era pasca reformasi. Mulai beliau bergabung di GP Ansor, bergabung di DPR dan kemudian bergabung di kabinet Presiden Jokowi. Selanjutnya kami persilahkan, mungkin akan bisa lebih mendalam, bisa ada poin-poin penting dalam konteks peran sosial politik Gus Yakut ini yang akan disampaikan oleh Gus Dr. Muhammad Hanif. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah ba'd. Yang kami hormati Ketua Fordipas Profesor Ahya yang telah berhasil memblok foto saya. Dan Profesor Tasrif dari UIN Ponorogo. Saya lama di Ponorogo dulu, Prof.
Saya 7 tahun di Ponorogo. di pondok di Gontor saya dulu. Profesor Purwanto dari UIN atau UIN Raden Mas Said Solo atau Surakarta yang letaknya tidak di Surakarta. Dan para direktur pasca sarjana, wakil direktur dan semua hadirin yang berbahagia. Ya. Jadi pertama membaca buku ini ketika melihat judulnya Jangan Pernah Lelah Mencintai Indonesia Saja, itu membuat kita bertanya-tanya, ini maksudnya apa buku ini gitu. Ya, karena kalau mengupas Gus Yakut itu nggak akan pernah ada cerita selesai gitu. Apalagi saya ngambil angle-nya dari belakang, ada satu kaidah unik bagi para gus-gus itu man gojlaka gojlika, Prof. Barang siapa yang sukanya gojloki ya bakal digojloki gitu. Jadi ya itu dan itu menjadi kebiasaan umum yang selalu setiap kali Gus Yakut pidato, apalagi di depan teman-teman sahabat-sahabat terutama di Ansor atau di depan pertemuan Gawakis, itu kalau belum membuli itu kayaknya belum afdol itu. Dan buliannya selalu renyah dan pokoknya siapapun yang berada di depan beliau ya harus siap dengan bulian-bulian atau canda-candaan yang selalu renyah dan itu selalu menjadi menjadi snack yang kemudian atau menu wajib ketika kita bertemu dengan beliau. Cuma alhamdulillah saya belum pernah dibully, Prof. Saya belum pernah menjadi korban bullying Gus Yakut atau Gusmen di setiap forum itu gitu. Nah, Gus Yakut kecil yang diceritakan di buku ini ya seperti gambaran umumnya putra kiai tinggal di pesantren, tetapi menjadi catatan penting ketika di akhir yang disebutkan bahwa Gus Yakut ini adalah seorang yang dermawan, itu mungkin sudah sejak dari kakek buyutnya begitu. Kalau kita melihat kakek buyut beliau ini kan kalau nggak salah Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pedagang di pasar di Rembang pada waktu itu yang sangat dermawan. Bahkan setiap kali selesai berdagang di pasar, beliau selalu sholat duhur di musola yang diampu oleh Kiai Khalil Harun, yang kemudian jadi besannya Kiai Zainal Mustafa. Jadi Mbah Bisri ini sebenarnya anaknya pedagang yang kemudian dipek mantu sama anaknya Kiai atau dipek mantu Kiai, yaitu Kiai Khalil Harun. Nah, lalu dari pernikahan Mbah Bisri dengan putranya Kiai Khalil Harun turunlah 8 putra, yang 2 kakak beradik yang luar biasa, yaitu Kiai Khalil Bisri dan juga Kiai Haji Mustafa Bisri dan adik-adiknya yang lain. Dan sebenarnya ada lagi satu adiknya Kiai Khalil yang sebenarnya cukup luar biasa, namanya almarhum Kiai Haji Adi Bisri. Cuma beliau meninggal di usia muda ketika menjelang muktamar NU tahun 94 di Cipasung, Tasikmalaya. Mungkin bagi yang mengikuti sejarah itu mesti ngerti Kiai Adi Bisri gitu ya. Nah, lalu Gus Yakut karena memang beliau ini adalah salah satu anak tokoh yang kemudian lahir hidup di lingkungan perkotaan Rembang yang sangat plural ya. Karena memang di samping pondok itu ada orang yang beragama non muslim, sehingga diceritakan di dalam buku ini ketika waktunya subuh itu santri-santri kalau adzan jangan keras-keras, ndak ganggu wong sing do turu gitu. Artinya berawal dari hal-hal yang sepele ini sebenarnya kemudian membentuk karakter beliau ketika beliau nanti kemudian besar menjadi tokoh yang kita kenal seperti sekarang ini. Karena nggak mungkin karakter itu lahir tiba-tiba, tetapi pasti dari kebiasaan lamanya, kemudian dari tempaan orang tua yang karena Mbah Khalil itu cukup keras ya. Setahu saya cukup tegas dan keras, dan kalau pidato di mana-mana ya sama dengan Gus Yakut modelnya. Pokoknya gergeran gitu ya. Pokoknya gergeran. Baik dulu kalau dengan Mbah Bisri saya nggak mengenal beliau secara ini, tetapi kalau Kiai Khalil pernah pidato ketika almarhum Pak D saya mau berangkat haji, yang ngasih tausiah itu Mbah Khalil Bisri gitu. Nah, Gus Yakut juga sebenarnya
ini jadi nanti kalau diceritakan sama mahasiswa-mahasiswa yang apa namanya yang gagal kuliah itu jadi bisa baik bisa tidak gitu, karena beliau ini kan termasuk orang yang gagal kuliah. Tapi kalau dari catatan yang ada di buku ini agak saya kritisi, karena sejauh yang saya tahu kalau Gus Yakut mengatakan bahwa Gus Dur juga nggak lulus kuliah toh jadi presiden gitu ya. Padahal menurut almarhum bapak saya itu Gus Dur itu lulus kuliah. Karena dulu almarhum bapak saya itu sekelas serumah dengan Gus Dur ketika di Baghdad University, dan menyaksikan kalau Gus Dur itu katanya lulus gitu. Cuma banyak orang tahunya kan tidak lulus kuliah gitu ya. Nah, maka ini perlu dikritisi di antara beberapa tulisan ini gitu. Nah, karena di awal itu beliau menyampaikan nggak lulus kuliah pun bisa jadi presiden kok kayak Gus Dur gitu ya. Nanti ngomong lagi nggak lulus SMA, Bu Susi juga jadi menteri kan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Gus Yakut ini kan sosok yang cukup berani ya mengambil langkah-langkah kadang yang tidak umum. Gitu. Contohnya kalau sekarang dulu ketika berhadapan-hadapan dengan kelompok radikal, gitu, kelompok kanan itu, tiba-tiba beliau bikin statement yang kemudian menjadi orang terdepan yang memang melakukan penolakan terhadap apa yang dilakukan kelompok-kelompok itu misalnya. Bahkan termasuk ketika mengadakan kirap apa namanya, kirap bendera satu negeri itu, yang kemudian saya menyaksikan betul ketika pasca adanya pembakaran bendera yang oleh beberapa kelompok dianggap itu adalah bendera yang memang ada tulisannya lafaz tauhid, tapi sebenarnya itu adalah lambang dari salah satu organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. Nah itu saya menyaksikan betul beliau ketika berada di Jogja, karena kan sebenarnya acaranya agak gede ini di Stadion Maguwo Harjo, menghadirkan 100.000 kader dari berbagai macam daerah, terpaksa harus gagal gara-gara tekanan yang luar biasa, yang kemudian akhirnya bendera-bendera yang kirap satu negeri itu diterima di Pondok Krapyak. Saya menyaksikan pidato beliau dan lain sebagainya itu ya luar biasa, bagaimana perjuangan untuk apa namanya bahwa bukan mempertahankan tapi memberikan semangat kepada para kader-kader Ansor pada waktu itu tentang menanamkan sikap untuk mencintai tanah air tanpa lelah, itu luar biasa. Dan kalau panjenengan berada di tempat pada waktu itu, insya Allah juga ikut meneteskan air mata, karena betapa sudah dilakukan cukup lama, mulai bulan September yang diakhiri tanggal 26 Oktober mestinya, yang kemudian ada peringatan Hari Santri besar-besaran dan peringatan Maulud Nabi di Stadion Maguwo Harjo gagal. Karena waktu itu ada tekanan publik yang luar biasa pasca dibakarnya bendera dengan tulisan lafaz tauhid yang ada di Limbangan Kabupaten Garut pada waktu itu. Meskipun akhirnya dilaksanakan dengan kegiatan berbeda, yang kemudian akhirnya ada deklarasi Seruan Nusantara. Nah, Seruan Nusantara yang hasil seminar internasional yang dilaksanakan di salah satu hotel di Jogja di belakang Hartono Mall, saya ingat itu karena saya juga hadir pada waktu itu. Namanya GUF, Global Unity Forum, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari seluruh penjuru dunia, yang Gusmus juga hadir dan beberapa tokoh yang hadir termasuk Holland Taylor, termasuk ketua umum PBNU pada waktu saat ini yaitu Gus Yahya juga hadir. Saya ikut di ruangan itu, dan kemudian outputnya adalah menghasilkan Seruan Nusantara yang tertulis di buku ini gitu ya, dengan beberapa poin itu. Nah, GUF ini lahir karena sebelumnya pernah dilakukan yang namanya ISOMIL, jadi pertemuan tingkat dunia yang waktu itu dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Itu menjadi titik awal kemudian Ansor melakukan gerakan secara mendunia untuk mengamanyakan tentang toleransi dalam beragama dan dalam berbagai macam hal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah secara politik secara politik Gus Yakut ini ya sudah moncer sejak jadi mahasiswa, meskipun kalau dilihat dari hasil
akademiknya ya nggak lulus dari Fakultas Visipol UI gitu ya. Dari Visipol UI nggak lulus, dan sama dengan kakaknya kalau disebutkan. Karena Gus Yahya juga nggak lulus dari Visipol UGM. Nah, Gus Yakut ini nggak lulus, tetapi kemudian beliau ini adalah salah satu pendiri PMII di UI Depok pada waktu itu, yang kemudian hari ini melahirkan 3 serangga, itu melahirkan tokoh-tokoh nasional, ada Nusron Wahid dan ada Sumantri yang juga menjadi bendahara PBNU hari ini. Itu ternyata adalah orang-orang yang dulu sangat dekat dengan Gus Yakut gitu. Nah, dari itu kemudian lahirnya PKB, karena saya tidak tahu betul secara spesifik lahirnya, tetapi bahwa lahir PKB ini ya pasca turunnya Orde Baru, yang kemudian kiai-kiai bertemu, di beberapa kiai-kiai bertemu lalu memunculkan ide gagasan NU harus punya partai politik. Ya. Belum ada nama, tapi NU harus punya partai politik. Lalu kemudian di akhir kemudian lahirlah yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, karena memang sejak awal Mbah Khalil itu juga menjadi salah satu pendiri, penggagas, itu mau tidak mau anaknya kan juga akan mengikuti. Gitu. Jadi Gus Yakut muda setelah selesai di Jakarta, kemudian beliau pulang ke Rembang menjadi ketua DPC. Puncaknya tahun 2004 beliau menjadi anggota DPR, 2005 menjadi wakil bupatinya Rembang, 2010 itu mencalonkan diri sebagai bupati dengan wakilnya dari PAN itu siapa namanya saya lupa, yang kemudian kalah, yang kemudian diberi judul kalah di kandang sendiri gitu ya, dipecundangi lawan di kandang sendiri. Nah, lalu kemudian karir politik beliau tidak berhenti di situ, karena beliau termasuk yang menjadi inisiator perubahan di tingkat DPW PKB pada waktu itu tahun 2013, seingat saya. Karena saya dulu sempat dengan Gus Yakut ini menjadi karateker DPC PKB Kabupaten Semarang dulu sebelum jadi dosen, Pak. Jadi dulu sama-sama, karena ada restrukturisasi organisasi di tingkat DPC lah. Gus Yakut ini ditugasi oleh pimpinan pusat atau DPP untuk menjadi ketua karateker DPC PKB Kabupaten Semarang, dan saya menjadi salah satu anggotanya pada waktu itu, dan itu menjadi pertemuan pertama saya secara langsung dengan beliau. Nah, lalu ya termasuk menginisiasi terjadinya Muswilub yang kemudian melengsarkan Abdul Qadir Kading. Kemudian jadilah Gus Yusuf dari Magelang, itu muswilnya di Karanganyar. Saya ingat hiruk pikuknya, tetapi saya tidak hadir di lokasi. Karena saya tahu siapa yang bersama Gus Yakut pada waktu itu, karena ada juga di referensi buku ini, karena salah satu sumbernya itu adalah Lukman Hakim Al-Jambi gitu ya. Itu temannya yang tadi berdoa. Temannya Pak Haji Nugroho yang tadi berdoa, itu namanya, salah satu sumber dari buku ini adalah Lukman Hakim Al-Jambi. Nah, setelah itu Gus Yakut nyalon DPR, kalah. Tetapi di buku ini datanya kurang pas, karena nomor suaranya Gus Yakut itu kalau nggak salah di bawahnya Hanif Dzakiri sama Bisri Romli. Jadi beliau ini suara terbanyak ketiga, gitu. Di Dapil 10 Jateng. Kalau di sini kan disebutkan namanya langsung di bawah Hanif Dzakiri. Seingat saya Hanif Dzakiri nomor 1, nomor 2-nya adalah Pak Bisri Romli. Hanif jadi menteri, Hanif Dzakiri jadi menteri, lalu kemudian Gus Yakut diangkat jadi DPR RI tahun 2015. Nah, inilah jadi konon gitu ya, ketika kampanye itu ada yang mengatakan, aku insya Allah jadi DPR, paling ku Hanif jadi menteri gitu. Jadi ada teman-teman di Batang itu bercerita begitu Gus Yakut, bahwa santai aja, meskipun nanti saya nomor 3 atau berapa, insya Allah tetap jadi anggota DPR, karena nanti Hanif Dzakiri pasti akan jadi menteri. Dan ternyata itu betul. Begitu Presiden Jokowi dilantik, membuat kabinet baru, salah satu menterinya adalah Hanif Dzakiri, yang kemudian di PAW oleh Gus Yakut sebagai anggota DPR RI. Nah, lalu sejauh yang saya amati dari buku ini dan dalam keseharian yang saya tahu, memang Gus Yakut ini pemimpin yang satu berani,
kemudian tegas dalam mengambil keputusan dan tidak mau bertele-tele. Nah iya ora gitu. Dan memang selalu nyentrik, sederhana, dan ya enggak orang yang sangat egaliter, dengan siapapun akrab gitu ya. Dengan siapapun akrab, mau misalnya bertemu dengan kader Ansor di level ranting pun, mau selfie dengan beliau, mau apa, itu beliau sangat welcome. Sehingga sebagai pemimpin organisasi dengan anak buah ini, yang saya lihat beliau ini tidak pernah ada sekatnya. Sehingga dan kalau mau mengkritik orang ya tegas saja, kayak kemarin misalnya, mungkin masih ingat kayak pelantikan P3K kemarin itu kan pelantikannya dalam mode berdiri semua. Itu ya Gus Yakut yang evaluasi ya Tinggon atau Komuni gitu. Jadi memang beliau selalu begitu. Jadi kalau memang harus dibenarkan, dan kalau itu adalah kebenaran ya beliau akan melakukan itu dan membela itu dan memperjuangkan itu sampai pada titik di mana itu harus berhasil. Dan saya kira itu yang yang saya tahu dari, meskipun masih banyak hal yang kalau kita ungkap pasti tidak akan pernah selesai. Saya kalau bertemu beliau salaman habis itu menghilang daripada dibully. Tapi kalau sudah dipanggil ya nggak bisa kemana-mana. Seperti sebulan yang lalu tiba-tiba bertemu salaman mau menghilang, tiba-tiba dipanggil. Sini Gus, ngopi dulu. Nah, kalau sudah begini repot ini. Nah inilah beliau. Dan saya ketika dilantik jadi ketua PCGB Ansor, beliau hadir melantik saya. Dan orang pada kaget kok tiba-tiba mau datang di pelantikan PC, karena sebelumnya beliau jarang sekali hadir di pelantikan PC. Saya kira itu Prof, cerita ya kalau 485 halaman dibaca semua kan ya pokoknya ceritanya itulah asik gitu banyak. Ya, terima kasih, kita kasih aplaus untuk narsum kita yang ketiga. Bapak Ibu semua, saya kira kalau tadi sedikit kita kembali ke sesi awal sebelum pembukaan tadi. Kata Prof. Masdar Hilmi, dalam konteks ini secara konseptual bagaimana membangun atau merekonstruksi agama dan hukum dalam rangka menciptakan kemanusiaan yang setara dan juga perdamaian yang berkelanjutan gitu, khususnya dalam konteks tadi kalau Prof. Zulkifli mengatakan positive peace begitu, maka ada banyak lapisan yang harus dibangun. Ada lapisan teologinya, kemudian ada lapisan kulturalnya, kemudian ada lapisan strukturalnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana kalau kita baca biografinya Gus Yakut ini adalah bagian dari lapisan pada sisi kultural maupun pada sisi strukturalnya. Jadi memperjuangkan perdamaian secara berkelanjutan melalui proses-proses kultural, tapi juga tidak cukup di situ, tetapi kemudian juga harus melalui proses-proses yang sifatnya struktural. Ya, khususnya dalam peran-peran politik begitu ya, melalui eksekutif maupun juga melalui legislatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah jam 11 kurang 15 menit. Ya, kalau di jadwal itu sesi ini bisa dijadwal sampai setengah 12. Ya, tapi saya kira kita manut dengan audien ini. Kita persilahkan apabila ada tanggapan, ada respon, ada apresiasi, ada catatan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, kami persilahkan. Mengalir saja, saya kira berapapun yang akan memberikan respon kita persilahkan. Monggo. Dari 4 kelompok ini kami persilahkan, dari paling kanan, monggo, dari baris kedua dari kanan. Saya kira langsung saja, mohon bisa disampaikan identitasnya biar kemudian bisa
mendapatkan respon langsung dari para narasumber. Saya kira bisa ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Ali Anwar dari Nganjuk, Jawa Timur. Ali Anwar dari Nganjuk, Jawa Timur. Karena internasional kan harus disebut Jawa Timurnya. Menarik memang apa yang sudah disampaikan dari perjalanan Gus Yakut. Saya yakin narasumber yang panjenengan, panjenengan yang timur berarti. Ini kenal dekat dengan beliau, kayaknya begitu. Nah, sesungguhnya yang menjadi penasaran saya itu sebenarnya gayanya Gus Yakut. Bahasanya gaya ceplas-ceplos. Nah, walaupun di dalam proses formal tentu sesungguhnya adalah berbeda dengan non formal. Tapi ini Gus Yakut ini gayanya baik di formal non formal itu ya sama. Nah, barangkali nanti panjenengan bisa menjelaskan. Nanti kalau ada sisi positif nanti bisa kita tiru gayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perjalanan tadi menceritakan bahwa Gus Yakut karena putra dari pendiri PKB yang akhirnya Gus Yakut adalah berkarir di sini menjadi ketua DPC PKB, menjadi wakil bupati dan terus nyalek, sempat kalah tapi dapat barokah PAW menteri ketika itu. Terus nyalek lagi kan baru berhasil. Setelah itu baru menjadi menteri. Nah, menteri itu yang saya tahu sebenarnya masih atas nama PKB ketika itu. Masih atas nama PKB. Nah, barangkali panjenengan bisa menjelaskan, akhir-akhir ini nampaknya kan berbeda. Ini pertanyaannya ini sulit loh nanti jawabannya. Ini sengaja untuk nanti berbeda. Nah, ini sesungguhnya dramatik apa? Dramatik sesungguhnya atau dramatik memang yang dramatik? Ini menurut saya penting kawan dekatnya untuk menjelaskan dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menarik memang judul ini, tidak boleh lelah mencintai Indonesia, karena bagian dari pada saat kita berislam sesungguhnya memang ber-Indonesia. Nah, daya tarik yang harus terus dikembangkan adalah bagaimana semua dari komponen ini adalah arahnya Islam yang lemah lembut, yang Indonesia. Nah, maka ini adalah, saya nggak tahu sisi kiri, sisi kanan atau kiri ya. Ini adalah hari ini Islam yang keras mulai mendapat tempat lagi setelah ada koalisi itu. Nah, barangkali temannya Gus Yakut juga bisa menjelaskan. Ini kira-kira apakah ini bagian dari yang akan menjadi wadah perkembangan atau sesungguhnya nanti seperti apa? Ini tiga pertanyaan sulit kawannya Gus Yakut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira bisa dilanjutkan. Kalau ada tanggapan yang lain. Monggo, masih ada? Kita tampung sekalian biar nanti bisa ditanggapi secara utuh gitu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Bapak siapa? Nama saya Muhaimin. Tapi bukan Caimin ya. Bukan. Kebetulan saya juga pembina Ansor di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Jadi yang ingin saya tanyakan dari narasumber, apa sebenarnya visi besar yang ingin dibangun dari Gus Yakut dari dunia perguruan tinggi, ya? Karena salah satu filosofi yang sering disampaikan ke kadar-kadar Ansor itu filosofi kereta api. Kalau sudah waktunya berangkat ya harus berangkat dan akan berhenti pada stasiun tertentu, ya. Dan siapa yang menghalangi jalan itu kan ditabrak saja, gitu kan. Mungkin dari narasumber yang lebih paham pikiran-pikiran pergaulannya dengan Gus Yakut bisa memberikan inspirasi ya, dalam forum ini, sebagaimana tadi bahwa visi beliau menjadikan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi. Saya kira seperti itu. Wallahu fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin dari Sulawesi Selatan ya, yang juga pembina Ansor ini. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mukhroji dari UIN Saizu Purwokerto. Pertama, menyikapi tentang judul bukunya saja itu sangat menarik ya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tentu judul itu punya maksud. Yang ingin saya tanyakan, siapa yang kemudian menetapkan judul buku itu? Apakah Gus Yakut sendiri atau dari penulis itu sendiri? Kemudian yang berikutnya, tentu kesempatan yang baik yang dimanfaatkan oleh Gusman, yaitu adanya forum daripada yang Fordipas ini tentu sangat menarik untuk disikapi, terutama oleh yaitu para intelektual muslim ya. Apa maksud dari buku tersebut? Tentu tidak lain adalah agar kita tetap hubbul waton minal iman. Intinya adalah itu. Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira 3 cukup ya. Sudah hampir jam 11 ini. Saya kira kita persilahkan kepada kalau lebih spesifik berkaitan politik agak repot ini gitu ya. Saya analoginya sederhana aja Pak. Gus Yakut ini menolak intoleransi pada Pilkada Jakarta. Ini kan tegas pada waktu itu. Sejak tahun 2016 ketika Pilkada Jakarta, beliau berhadapan-hadapan langsung ya dengan Anies Sandi pada waktu itu dan kelompoknya. Dan beliau ini kan berada di pihaknya, bahkan waktu itu statement PBG Ansor DKI kan mendukung Ahok. Gitu. Kalau saya sederhana, ya 6 tahun, hampir 5 sampai 6 tahun, beliau ini kan berhadapan-hadapan dengan Gubernur Jakarta, yang kemudian sekarang menjadi capres gitu ya. Ya tentu ada hal yang belum kelar lah ya, urusan persoalan bagaimana tetap menjaga toleransi di negara ini, lalu nanti kemudian kalau hal yang berkaitan dengan bagaimana kalau nanti nasib gitu ya. Nasib grassroots ketika kelompok ini kemudian nanti misalnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden gitu ya. Itu yang menjadi kekhawatiran beliau, sehingga beliau cukup keras mengkritik itu di dalam berbagai macam statusnya. Saya kira panjenengan semuanya sudah lihat baik itu status Facebook maupun di Instagram beliau. Ya silahkan aja ditafsiri sendiri itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana beliau ceplas-ceplos, saya kira ya karena memang
Ya hampir semua keluarganya kayak begitu. Karakteristik orang Pantura Pak. Setelah ngomong tanpa tede ngaleng-ngaleng, darder gitu. Itu sama. Misalnya ketum PBNU kalau ngendikan juga sama juga. Tanpa ceplas-ceplos itu aja ngomongnya. Dan kalau kata Kiai Mahfud, karena itu Purworejo, Gus Yakut ini gak ada yang ditakutin kecuali almarhum bapaknya sama ibunya. Kenapa? Karena Gus Yakut tidak pernah nyantri. Loh, Gus Yakut itu kan nyantri hanya dengan bapaknya. Kalau misalnya Gus Yahya dengan Kerapyak dia masih takut karena dia santri Kerapyak. Nah, Gus Yakut ini gak pernah nyantri kok. Kecuali dengan ayahandanya sendiri. Maka tidak ada yang ditakutin. Mau Gus mana saja, gak takut itu Gus Yakut. itu gojekan di kita sering begitu. Ya memang nggak punya nggak pernah nyantri di mana-mana, nyantrinya hanya dengan abahnya. Ya sudah, mau dengan siapapun, mau dengan gus-gus sekali bersiapapun pasti berani beliau. Karena nggak ada istilahnya kalau dalam tradisi pesantren ya takdim dengan guru, anak guru dan duriahnya. Bagi beliau ya nggak ada, memang nggak ada yang ditakutin karena belum pernah mondok di pesantren A atau pesantren B kecuali ngaji langsung dengan almarhum Mbah Khalil gitu. Ya itulah kemudian itu yang kemudian menjadi karakter menurut saya, ceplas-ceplosnya beliau, keberanian beliau memang turun dari ayahnya dan juga turun dari kakeknya dulu. Mbah Bisri itu ya singa podium, kalau ngomong juga kenceng, kalau mengkritisi juga kenceng gitu loh. Ya sama, sehingga ada keturunan memang dari bapak dan kakeknya memang begitu. Kalau tadi yang dari Nganjuk bertanya kenapa itu ceplas-ceplos. Yang ketiga, ya yang diperjuangkan Gus Yakut adalah sebuah kebenaran menurut beliau. Dan dia meyakini itu kebenaran. Kalau itu adalah kebenaran, maka nggak ada yang ditakutin. Jalan aja gitu. Sehingga sama tadi filosofi, selama yang kita perjuangkan adalah kebenaran, ya filosofinya kereta api itu. Ada yang menghalangi, tabrak ya tabrak. Dan kalau Gus Yakut sudah mengatakan bahwa toleransi, moderasi beragama adalah sesuatu yang harus kita junjung bersama-sama, bahwa agama adalah inspirasi bukan aspirasi, ya siapapun yang melawan tabrak. Gitu. Siapapun yang melawan tabrak. Dan terbukti dalam berbagai hal, ya meskipun kemudian mungkin ada mentoknya atau apa ya, tetapi bahwa prinsip itu selalu dijalankan oleh beliau. Dan dalam konteks sebagai Menteri Agama dan menurut saya 7 program pokok atau 7 program 7 program unggulan ya Menteri Agama yang salah satunya indeks moderasi beragama, lalu PJKP peta jalan Kementerian Pesantren, lalu termasuk yang di perguruan tinggi ada tapi saya nggak hafal itu menurut saya baru kali ini ada Menteri Agama yang berani meluncurkan satu program yang menurut saya tidak familiar gitu. Meskipun sebenarnya itu tugas Kementerian Agama tentang bagaimana melakukan pemberdayaan di internal lembaga-lembaga di bawah naungan Kementerian Agama termasuk pesantren. Ini baru ada di eranya Gus Yakut gitu. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Dan konteks masalah politik saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena kalau sudah begitu kata teman-teman hanya Allah dan Gus Yakut yang tahu. Itu sering teman-teman kalau kumpul ya begitu. Jadi kalau sudah persoalannya itu hanya Gus Yakut dan Allah lah yang tahu sejauh mana itu. Dan kalau tadi menurut saya beliau jadi menteri bukan, mohon maaf, setahu saya bukan representasi dari PKB. Tapi karena memang Presiden melihat beliau sebagai ketua GP Ansor-nya. Ya, yang saya tahu ya. Karena di buku juga ada bahwa beliau jadi menteri dan dipanggil oleh Presiden ya karena sebagai ketua GP Ansor-nya. Bukan karena beliau mewakili atau merepresentasikan menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau sebagai jatah menteri dari PKB, itu kayaknya enggak. Kalau menurut di buku ini dan sejauh yang kita ketahui kayaknya lebih pada konteks beliau sebagai ketua GP Ansor. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebenarnya Prof. Purwanto kita minta memberikan catatan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Sudah cukup? Ya, saya kira karena waktu juga sudah cukup larut begitu, kayaknya seluruh direktur dan juga para undangan yang lain karena sudah lelah ya, karena baru datang tadi siang dan kemudian acaranya maraton sampai malam begitu ya. Saya kira acara ini kita akan akhiri, tentu terkait dengan beberapa aspek yang terakhir tadi tentang sikap politik Gus Yakut dalam konteks politik kebangsaan. Saya kira kita akan bersepakat ya bahwa nasionalisme Indonesia yang didasari oleh semangat keagamaan sebagaimana diperjuangkan oleh Gus Yakut itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Tetapi yang terkait dengan politik elektoral, saya kira karena partainya banyak sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, saya kira dalam konteks politik elektoral ya tentu pilihan Gus Yakut adalah pilihan Gus Yakut sendiri dan mungkin bagi yang lain adalah pilihan bagi masing-masing begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira diskusi tentang buku ini bisa melahirkan semangat nasionalisme kita bersama dan mudah-mudahan khususnya dalam konteks akademis begitu ya, apa yang bisa diambil sebagai inspirasi dari buku ini khususnya dalam konteks memadukan agama dan nasionalisme itu bisa menjadi tema yang terus dikembangkan di kalangan akademisi muslim sehingga ke depan kontradiksi agama dan kebangsaan itu dari hari ke hari bisa semakin bisa semakin ditanggulangi dan tidak lagi menjadi arus yang mainstream begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sesi ini kita tutup dan kita akhiri bersama. Semoga menjadi berkah. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri aplaus kepada seluruh narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.